Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam Kerinduanku Church, dalam segmen Kerinduanku. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami kembali boleh datang menghadap Engkau. Kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan, bersama dengan Engkau ada kemenangan. Dan kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan belajar sebuah tema yang mungkin sudah sering dengar, tapi sering mendengar belum tentu melakukannya. Saya berjudul tema hari ini adalah pentingnya memiliki hati sebagai hamba. Pentingnya memiliki hati sebagai hamba. Hamba adalah gambaran seseorang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan. Artinya hamba artinya tangannya siap kotor, siap untuk melakukan perkara-perkara yang sulit, dan juga mungkin akan menghadapi permintaan demi permintaan. Dalam konteks hamba Tuhan artinya hamba yang melayani. Mengapa kita perlu melayani? Karena Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, datang ke dunia juga untuk melayani. Alkitab mengatakan Yesus menyebut dirinya sendiri juga sebagai seorang hamba. Hamba itu harus berani melayani. Hamba itu harus berani tangannya kotor dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dan hamba itu harus mau membantu siapa saja tanpa berharap balasan. Markus 10 ayat yang ke-45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita baca ayat yang baru kita baca, kita mengerti bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Bahkan dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu menunjukkan bahwa seorang hamba Tuhan adalah seorang yang mau merendahkan dirinya. Bukan direndahkan orang lain tapi merendahkan dirinya. Seorang hamba adalah seorang yang menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Kalau Yesus saja melayani, mengapa kita hanya mau dilayani? Kalau Yesus saja mengosongkan dirinya, mengapa kita mempertahankan diri kita? Kalau Yesus saja merendahkan hatinya, ngapain kita sombong-sombong? Nah, kita akan belajar hari ini mengapa orang Kristen penting memiliki hati seorang hamba. Menjadi hamba dalam arti Alkitabiah adalah wujud kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Yesus mengajarkan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Matius 22, 37, 39. Salah satu bentuk nyata dari kasih ini adalah melayani. Dengan memiliki hati sebagai hamba, kita meneladani Yesus yang mengorbankan dirinya demi orang lain. Nah, apa saja hal yang perlu kita miliki untuk memiliki hati sebagai hamba? Yang pertama adalah kerendahan hati. First step to be servant of God, langkah pertama untuk menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Allah adalah kerendahan hati. Filipi 2:34 mengatakan, sebaliknya hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Yesus pernah bilang dalam sebuah ayat mengatakan barang siapa yang menjadi terbesar dalam kerajaan surga, hendaklah ia melayani sesama. Karena yang melayani adalah orang yang terbesar. Untuk melayani diperlukan kerendahan hati. Yang kedua, apa saja karakter untuk orang bisa memiliki hati seorang hamba? Yang kedua adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yohanes 13, 34, 35 mengatakan perintah baru yaitu kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Yesus gak kasih perintah untuk menjadi terbesar. Yesus gak kasih perintah untuk menjadi terhebat. Tapi Yesus kasih perintah untuk saling mengasihi. Hati seorang hamba adalah hati yang mengasihi orang lain. Hati seorang hamba adalah hati yang mampu melihat kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Itu yang Yesus lakukan selama ia di muka bumi. Yang ketiga, karakter apa untuk memiliki hati seorang hamba adalah bersedia untuk berkorban atau mengorbankan dirinya. Yesus saja mati di kayu salib untuk kita diselamatkan. Para rasul, para imam, para misionaris meluangkan waktu, tenaga, hartanya
untuk pemberitaan Injil disampaikan. Lalu kenapa kita nggak mau mengorbankan sesuatu dalam hidup kita agar orang boleh merasakan kasih Kristus? Yohanes 15 ayat yang ke-13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mengorbankan diri dalam pelayanan adalah tanda kasih yang sejati. Kalau kamu melayani, disuruh datang pagi dan kamu korbanin waktu tidur kamu, saya beri nama kamu mengorbankan waktu kamu. Kalau kamu melayani, keluar biaya untuk melayani pekerjaan Tuhan, saya beri nama kamu mengorbankan harta kamu. Kalau kamu bisa bales orang lain dan kamu gak bales, saya beri nama kamu mengorbankan hak kamu untuk kerajaan surga. Dan yang keempat, apa sih karakter orang yang mau rendah hati? Hati hamba. Yang keempat adalah karakter seorang yang memiliki hati hamba adalah orang yang setia. Seorang hamba itu setia sama Tuhan. Seorang hamba itu kita bilang gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, hanya satu. Seorang hamba itu setia kepada pekerjaan yang diberikan kepadanya. Lukas 16 yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Melayani Tuhan dengan kesetiaan akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidupnya. Melayani Tuhan tanpa kesetiaan, kita akan gampang capek, gampang lelah, dan kita akan berpindah posisi, berpindah tempat. Karena kita berpikir gak ada yang melayani. Yang kelima, yang terakhir, hati hamba adalah hati yang mau taat. Yohanes 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Melayani Tuhan dimulai dengan melayani sesama. Tuhan itu di surga. Dengan memberikan di hidup kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, maka kita sedang menjadi contoh bahwa Tuhan yang terpenting dalam hidup kita. Terus kolom komentar di bawah bilang, saya ingin memiliki hati seorang hamba. Kalau kau diberkati oleh renungan ini, bagikan kepada orang-orang di sekitar saudara. Biar kita sama-sama merendahkan hati kita. Biar hanya Tuhan yang ditinggikan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan
bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan. Bukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.